Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Rina. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu menentukan KPK dan FPB. Sebelum masuk ke materi, anak-anak jangan lupa ya tekan subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari Ibu Rina. Untuk menentukan KPK dan FPB dilakukan dengan dua cara ya anak-anak. Yang pertama dengan pohon faktor dan yang kedua menggunakan tabel atau biasa juga disebut dengan sengkedan. Coba perhatikan soal berikut. Tentukan KPK dan FPB dari 9 dan 12. Pertama kita menggunakan cara yang pertama ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, anak-anak harus mengingat kembali bilangan prima ya. Supaya anak-anak tidak lupa, Ibu mengulangi kembali bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 9. Untuk membuat pohon faktor, anak-anak harus membagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Karena 9 dibagi 2 tidak bisa habis, maka kita melangkah ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke bilangan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 masih bisa dibagi 2, yaitu 3. Karena 3 tidak bisa habis dibagi 2, berarti kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 3 dibagi 3, hasilnya 1. Setelah kita menemukan pohon faktor dari 9 dan 12, langkah berikutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 9 dan 12. Nah, anak-anak, perhatikan pohon faktor dari 9. 9 bisa dibagi dengan 3. 3, maka faktorisasinya adalah 3 kali 3, atau bisa kita tulis dengan 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya perhatikan pohon faktor dari bilangan 12. 12 bisa dibagi dengan 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang
kita mencari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB, kita cari faktor yang sama dan dengan pangkat yang terkecil. Sekarang, anak-anak perhatikan faktor yang sama dari 9 dan 12 adalah 3. Dan pangkat yang terkecil antara 3 pangkat 2 dan 3 adalah 3. Jadi FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. Untuk mencari KPK, kita kalikan semua faktorisasi dan dengan pangkat yang terbesar. Jadi KPK dari 9 dan 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Selanjutnya kita beralih ke cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel atau sengkedan. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, anak-anak tetap harus mengingat bilangan prima ya. Langkah pertama, kita membuat tabel dari 9 dan 12. Perlu anak-anak ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung dilingkari. Sama seperti mencari menggunakan pohon faktor, pembaginya itu dimulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Jadi kita bagi dulu angka 2 ya. Jadi 9 dibagi 2 tidak bisa ya. Jadi kita kosongkan saja. Nah, kita beralih ke bilangan 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. Berikutnya, jika masih bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 2 kembali ya. Nah, di sini 6 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 3. Selanjutnya, karena 3 tidak bisa lagi dibagi dengan 2, jadi kita melangkah ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, sekarang kita lihat bilangan 9. 9 bisa dibagi 3 ya. Hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, anak-anak coba perhatikan angka 3. 3 bisa membagi semua bilangan ya. Jadi 3 kita lingkari. Selanjutnya, untuk yang terakhir, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, sekarang kita cari FPB dan KPK-nya. Nah, pada pembagi ada bilangan yang dilingkari ya. Nah, bilangan yang dilingkari itulah FPB dari bilangan 9 dan 12. Nah, kita lihat ada berapa yang kita lingkari tadi anak-anak. Oh, ada 1 ya. Berarti FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Nah, seumpama kalian lupa melingkari, boleh juga melihat bilangan yang kedua tabelnya terisi. Karena yang terisi di sini antara 9 dan 12 adalah pembaginya 3, maka FPB-nya adalah 3. Sekarang kita cari KPK. Nah, untuk KPK kita menuliskan semua pembaginya. Semua pembaginya di sini ada 2, ada 3 dan 3.
Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 36. Jangan lupa menuliskan hasilnya ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya anak-anak boleh menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Jadi terserah kalian ya, pakailah cara yang menurut kalian paling mudah. Demikian pelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.